dengan Tenggal Bocah Rawo. Kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara menyetel pelek ataupun menyetel jari-jari ya kawan-kawan. Nah, sekarang ini sudah dipasang. Kalau masalah pemasangannya bisa simak video yang sudah pernah saya upload ya. Tinggal cara penyetelannya. Baik, sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa bantu channel kami, bantu subscribe ya kawan-kawan, supaya lebih berkembang lagi dan bisa lebih banyak lagi nanti berbagi pengalaman atau tutorial lain. Baik, di sini sebelum kita lanjutkan, ini di sini ada dua bagian ya, kanan dan kiri. Nah, kenapa dibuat bagian kanan dan kiri? Karena di sini cara kerja jari-jari adalah dia saling tarik menarik ya kawan-kawan. Jadi bisanya dia kencang karena saling tarik menarik ataupun bekerja sama. Makanya kita kalau bekerja sama dengan baik, insya Allah bisa kuat ya. Seperti jari-jari ini dia bekerja sama dengan baik jadi kuat. Baik, sebelum itu di sini kita untuk pertama kali kita menyetel, kita harus dibikin bulat dulu ya kawan-kawan. Bulat dulu. Kalau masalah kanan dia oleng kanan kiri itu gampang, yang penting kita bikin bulat dulu. Sini mas, sini setelannya ini KW ya, bikinan sendiri, bukan beli dari pabrik ya. Nah, ini kan nggak bulut, nggak bunder ini ya, nggak bulat, dia lonjong tuh, lonjong ya. Nah, untuk menjadikan bulat berarti ini di sisi lain ini ada jari-jari yang dia lebih banyak ya ngedratnya, ataupun lebih banyak lebih kencang sebelah ya. Jadi kita lihat dulu di sini, kalau dia yang lebih jauh dari ukuran ini berarti ini terlalu kencang ya. Tapi kalau dia yang nyundul ini ya, yang nyundul ini dia kurang kencang. Ini kan beratnya belum rata, ini ada yang udah kencang, sini ada yang belum pol, di sini udah ada yang pol. Nah ini ya, kita ratakan dulu. Kita bisa menggunakan patokan dengan cara dengan beratnya juga bisa ya. Baik, seperti ini ya, kita kendori semua dulu. Ini tadi anak-anak yang masang ini ya, jadi gak rata ya. Kalau asal kencang mah gampang, tapi kan kita cari senternya ya, cari bulatnya dulu. Baik ya, ini udah agak sedikit rata, sudah rata lah, bisa dikatakan rata. Nah, tinggal kita cari senternya ataupun serong kanan serong kiri ya, serong kanan serong kiri. Baik ya, kita cek dari sebelah sini dulu. Oke, ini ini ya. Dia masih nyangkut ya bagian. Tuh, ada suaranya kan. Tuh di sini ya. Nah, tinggal kita, kalau nggak punya press sama di supit atau di itu juga bisa, caranya seperti ini. Nanti kita taruh supit obeng ini seperti ini ya, kita bisa tahu bagian mana yang oleng. Seperti itu. Kalau nggak ada pressnya bisa manual langsung di motornya ya. Ini kita pakai press. Nah seperti ini. Nah bagian yang oleng ataupun yang nyerempet bot ini kita pegang berarti di bagian
jari-jari yang dari kelompok sebelah sini, dari sebelah sini. Kita hitung aja nyampe sini 1, 2, 3, 4. Berarti 4 jari-jari ini yang kita kencangin. Ini dulu 4 tadi ya. Kencangnya pun dikit-dikit aja ya, nanti kebanyakan malah kita kencangin sebelahnya lagi. 2, 3, 4. Sesuai yang nyangkut tadi ya. Nah, sekarang tambah nyangkut, ada lagi di sisi lain tadi ya, kita majuin dikit, mulai membaik mereka. Nah ini yang mepet lagi, ini tetap yang sebelah sana ya, kita hitung dari sini. Nah berarti cuma 1, 2, 3 yang sebelah sana. Kalau mepetnya ke sini yang dikencengin sebelah sana, tapi kalau mepetnya sana yang dikencengin bagian ini, tapi ditandai dari mulai dari mana dia olengnya kawan-kawan. Itu 2, 3, 2 putaran, 3 putaran kita cukup kalau ini enggak nemen ya. Nah ini sudah mulai lurus. Kita bikin lagi. Nah ini yang nyangkut sama yang enggak, banyak yang enggak, jadi sekarang kita rubah polanya. Ini banyak yang nyangkut, jadi yang kita luruskan yang lebih sedikit. Nah ini yang tidak nyangkut, berarti dari sini. Nah ini nyangkut dari itu, dari sini ya tadi. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari kelompok yang sebelah sini kita pepetkan ke sini sekaligus kita samakan dengan sisi ini yang sudah nempel tadi. Yang ini kan belum nempel, jadi 7 jari-jari yang kita kencangin. Kita vakum ya, terserah ya, kita mau ditarik ke sana boleh, tapi kan lebih banyak karena tadi nariknya mungkin ada 9an dari jari. Kalau ini tadi cuma 7, mungkin kita tarik yang sebelah sini. Yang penting patokannya di tengah-tengah sini, selama pelnya masih lurus di tengah-tengah tombol ini ya, tidak apa ya, tidak merubah pelem. Ban tadi ya. Cuma 2 ini berarti karena yang nyangkut cuma sedikit dari sini. Nah kita kencingin ini sama ini saja. Nah ternyata belum kemudian masih kendor ya, angkas. Sudah lurus. Setelah sudah ketemu lurus serong kanan kirinya, sekarang kita mulai pengencangan. Pengencangan pun jangan mudah ya, cukup gampang. Ini kita patokan dari lubang pentilnya sini ya, dari lubang pentil sini kita kencangin saja satu putaran semua. Tapi kalau yang masih kendor ya kita kencangin dulu ya, kita samakan kira-kira kencangnya dengan yang pertama yang sudah kencang tadi. Ini kendor belum tersentuh sama sekali. Nah, kita kencang ya satu putaran saja.
aja kalau yang sudah kencang. Nah ini masih lembut banget ini, kira-kira udah narik sudah. Kendor juga nih untuk kencang gas. Ini ada 36 ini ya jari-jari, jadi kita kencangin semua 36 jari-jari ini. Selain KLX hanya 28 ya, tapi kalau motor-motor yang lain biasanya 30. Sampai nah ini udah nyampe di yang pertama tadi, sudah berhenti dulu, kita tes lagi. Ternyata tidak berubah ya bentuknya, masih tetap lurus. Nah jadi seperti itu ya kawan-kawan, terus menerus kita misalnya kita mau mengencangi jari-jari dengan sesuai kebutuhan. Misalnya untuk muatan berat kita bisa setel agak kencang, tapi kalau buat santai-santai aja yang penting dia udah seperti ini kayaknya sudah berani ya. Ini sebenarnya pelek-pelek yang biasa ini ya, ini sekelas Rossi lah. Kalau pelek-pelek variasi yang bagus kayaknya merek Expedition udah bagus, tapi kalau ini biasanya kalau terlalu kencang dia malah juga pelek berubah bentuk ya kawan-kawan. Jadi seperti itu, yang namanya setel pelek itu harus satu telaten, yang kedua sabar. Mudah-mudahan bisa. Kalaupun ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom bawah bagian komentar. Kalau ada yang ditanyakan, nanti kalau saya pas buka pasti saya jawab. Itu ya, jadi kalau yang dia goyang yang sini, yang ditarik jari yang sebelah sana, tapi ditandai dari mana dia tadi olengnya, ditandai, kita hitung seperti itu. Nanti kalau udah ketemu lurus kayak gini, kita tinggal ngencengin seputaran terus seperti itu sampai nanti dia kencang. Nanti misal selama proses pengencangan ada yang oleng kanan kiri ya, kita setel lagi ya yang pertama tadi, kita cari sebelah mana. Baik, itu saja kawan-kawan, semoga bermanfaat. Salam bengkel bocah rawo, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.